Psikologi pada masa Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, manusia hadir di alam semesta ini tanpa dibekali pengetahuan yang memadai tentang alam semesta dan juga dirinya sendiri. Namun, di zaman inilah, pikiran-pikiran ilmiah alamiah dalam menjelaskan realitas sudah mulai dikembangkan dan bahkan sudah berhasil menggeser hegemoni penjelasan mistis spiritual yang sebelumnya mendominasi. Pada masa ini, baru berkembang mengenai pemikiran-pemikiran metafisika, epistemologi, dan moralitas. Tokoh-tokoh psikologi pada masa Yunani kuno. Yang pertama, Thales. Thales, seorang ahli matematika dan astronomi, mengemukakan bahwa unsur air adalah yang paling penting dalam kehidupan. Yang kedua, Heraklitus. Heraklitus menyatakan bahwa basis kehidupan alam semesta adalah unsur api. Yang ketiga, Empedokles. Menurut Empedokles, ada 4 elemen dasar alam, yaitu udara, tanah, air, dan api. Sedangkan manusia pun dianalogikan seperti berikut. Tulang atau otot atau usus adalah tanah, fungsi hidup adalah udara, rasio adalah api, dan cairan tubuh adalah air. Yang keempat, Parmenides. Parmenides berpendapat, perubahan dan hal-hal yang terjadi di dunia merupakan efek dari pengamatan dan distorsi indera manusia. Yang kelima, Pythagoras. Pythagoras berasumsi bahwa dunia terdiri dari dunia abstrak dan dunia fisik yang saling berinteraksi. Pythagoras menganggap bahwa jiwa tidak akan pernah mati dan dapat berpindah-pindah atau metempsikosis. Yang keenam, Hippocrates. Hippocrates mengemukakan teori cairan atau humor, yaitu darah, lendir, kelenjar hitam, dan kelenjar kuning, merupakan unsur penting yang berpengaruh dalam kesehatan manusia. Yang ketujuh, pemikiran psikologi kaum sofis. Kaum sofis antara lain Protagoras dan Gorgias. Protagoras mengemukakan bahwa informasi sensorik adalah hal yang penting untuk mengetahui ilmu pengetahuan. Gorgias berpendapat bahwa suatu hal tidak akan ada atau eksis jika tidak ada ditangkap oleh indera kita. Yang kedelapan, Socrates. Socrates memperkenalkan teknik yaitu meutics, yaitu wawancara untuk menggali keluar pikiran-pikiran dari seseorang. Ia percaya bahwa pikiran-pikiran itu mencerminkan keberadaan jiwa di balik tubuh manusia. Yang kesembilan ada Plato. Plato mengungkapkan bahwa interaksi antara manusia dan lingkungannya merupakan faktor penting untuk memahami kehidupan manusia atau membentuk mind body atau pikiran tubuh yang disebut dualisme. Ia juga mengungkapkan teori kejiwaannya pada politik. Yang terakhir ada Aristoteles. Aristoteles menyumbangkan pikiran yang sangat penting dalam tulisannya yang berjudul De Anima. Dia mengatakan bahwa makhluk hidup terbagi dalam 3 golongan, yaitu anima vegetatif atau tumbuh-tumbuhan, anima sensitif atau hewan. Hewan memiliki indera. Yang terakhir adalah anima intelektif atau manusia. Manusia memiliki kemampuan mengingat, menunjukkan bahwa manusia memiliki kecerdasan atau intelek. Pada abad pertengahan ini, Eropa Barat memasuki era yang disebut sebagai zaman kegelapan karena dogma agama lebih mendominasi daripada ilmiah, serta berkembangnya ilmu oleh pemikir Islam justru mengalami puncaknya pada masa ini. Di saat Eropa Barat memasuki masa kegelapannya, maka di saat itu pula peradaban Islam sedang mengalami perkembangan pesatnya, lebih tepatnya pada abad ke-7 sampai abad ke-14. Kemudian terdapat ilmu an-nafs yang berkembang saat itu, namun terpisah dengan psikiater dan kedokteran dan hanya membahas perilaku dan proses mental manusia. Kemudian salah satu indikator dari perkembangan ilmu an-nafs tersebut antara lain sudah berdirinya rumah sakit jiwa yang dibangun pada awal abad ke-8 di Fez, Maroko. Abad pertengahan jika ditinjau lebih jauh terbagi menjadi 2 masa dalam perjalanan sejarahnya, yakni masa patristik yang ditandai dengan pimpinan gereja dipilih dari golongan atas atau ahli pikir, dan masa skolastik atau skolastik awal berdirinya sekolah, skolastik puncak berdirinya perguruan tinggi, dan skolastik akhir kejenuhan dalam berfilsafat yang ditandai dengan berpendidikan melalui berbagai sekolah yang didirikan. Di antara tokohnya adalah Agustinus,
pada tahun 354 sampai 430 Masehi dan Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1275 Masehi. Pada tahun ke-323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal dunia, dan momen itu seringkali disebut-sebut sebagai momen awal dari masa Helenistik. Masa Helenistik berakhir ketika Kaisaran Romawi muncul pada abad 315 sebelum Masehi dan berhasil menguasai Yunani. Pemikiran ilmuwan Muslim di abad pertengahan. Yang pertama, As'ad bin Qais Al-Kindi. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf pertama dari tanah Arab. Kindi dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles, Neoplatonisme, dan Plato. Walaupun dipengaruhi oleh pemikiran Yunani kuno, Al-Kindi menunjukkan corak yang berbeda. Pemikiran Al-Kindi yaitu berhubungan dengan psikologi, mengenai jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi kesedihan. Yang kedua, Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Yahya Ar-Razi. Ar-Razi mempelajari banyak pengetahuan, mulai dari kedokteran, filsafat, matematika, astronomi, psikologi, dan lain sebagainya, hingga mengikuti ajaran Demokritos, Empedokles, dan Hippocrates yang memegang teori atom, teori elemen, dan teori humor. Pemikiran Ar-Razi. Pemikiran Ar-Razi sebagian ditemukan bukunya At-Tib Ar-Ruhani yang artinya kesehatan ruhani, membahas tentang keutamaan dan kemuliaan akal, pengendalian hawa nafsu, pemikiran Plato mengenai etika, dan faktor-faktor yang menyebabkan cacatnya jiwa. Dan menurut Ar-Razi, perilaku manusia harus berada dalam kendali rasio. Dan yang ketiga, Abu Zaid Ahmad Ibnu Sal Al-Balhi. Al-Balhi dianggap tokoh yang sudah membahas masalah kesehatan mental dan menghubung-hubungkan antara penyakit fisik dan penyakit mental. Pemikiran Al-Balhi mempunyai perhatian serius tentang relasi, jiwa, raga, dan bagaimana membuatnya sehat. Dan Al-Balhi juga menyampaikan pikiran mengenai psikosomatisme. Psikologi pada masa Helenistik sampai abad ke-8. Pada masa Helenistik terjadi peralihan kekuasaan dari kekuasaan Yunani ke Romawi pada tahun 322 sebelum Masehi. Masa ini ditandai dengan terjadinya penolakan pemikiran-pemikiran Yunani kuno yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka cenderung menyukai filsafat yang membahas masalah kehidupan praktis sehari-hari daripada yang membahas masalah teoritis spekulatif. Pada masa inilah muncul beberapa pemikiran yang sebagiannya anti-filsafat dan sebagian lagi pro-filsafat. Skeptisme. Skeptisme dipelopori oleh Pyrrho 360 sebelum Masehi sampai 270 sebelum Masehi. Skeptisme menunjukkan keraguannya pada kemampuan manusia untuk sampai pada kebenaran absolut. Skeptisme memiliki pandangan yang hampir mirip dengan kaum sofis yang meragukan adanya pengetahuan objektif dan memandang pengetahuan manusia sebagai sesuatu yang relatif. 2. Sinisme. Sinisme dipelopori oleh Antisthenes 445 sampai 365 sebelum Masehi. Juga murid dari Socrates. Munculnya sinisme adalah ekspresi dari ketidakpuasan terhadap nilai-nilai yang ada, situasi dan kondisi saat itu yang dianggap tidak adil, dan adanya keinginan untuk menyederhanakan tuntutan kehidupan. 3. Epicureanism dan Stoicism. Epicureanism dipelopori oleh Epicurus 341 sampai 270 sebelum Masehi. Epicurus terkenal dengan ateisme dan hedonisme. Epicurus percaya bahwa manusia terbentuk dari atom-atom yang bergerak secara dinamis dan membuat manusia selalu bergerak dan bebas dalam memilih tindakan-tindakannya. Free will. Pandangannya
terhadap atom hampir mirip dengan Demokritos, namun Epicurus lebih tertarik pada hal-hal yang lebih praktis. B. Stoicism. Stoicism dipelopori oleh Zeno 333 sampai 264 sebelum Masehi. Penganut Stoicism berasal dari berbagai kalangan dari kaum budak sampai dengan para kaisar. Ajaran ini meyakini bahwa nalar merupakan otoritas yang tinggi, dan alam semesta diatur oleh aturan-aturan yang dapat dipahami oleh nalar. Bagi mereka, kalaupun ada Tuhan, maka Tuhan mereka itu adalah rasionalitas yang melekat pada diri manusia dan alam semesta. Neoplatonisme. Neoplatonisme adalah aliran yang meneruskan ide-ide Plato berhubungan dengan aspek mistik yang kemudian dipakai untuk menjustifikasi kebenaran agama. Neoplatonisme lebih menekankan pada aspek rasionalnya. Umumnya, pikiran tokoh-tokoh Neoplatisme dipengaruhi oleh gereja. Philo. 24 Philo. Pandangan Philo banyak dipengaruhi oleh Bible, kitab suci agama Kristen yang menguasai kekaisaran Romawi pada saat itu. Philo mempunyai pandangan bahwa jiwa dan raga manusia merupakan dua entitas yang terpisah. Ia menganggap jiwa sebagai entitas yang imaterial dan terpenjara pada raga material. Philo tidak percaya terhadap kemampuan manusia dalam memperoleh pengetahuan, baik melalui rasio ataupun pengalaman indrawi. Galen. Galen adalah seorang dokter kekaisaran Romawi. Ia merupakan pengikut idenya Hippocrates. Galen mempunyai pandangan bahwa fungsi biologis dan psikologis manusia itu digerakkan animal spirit. Ia mengembangkan tipe kepribadian berdasarkan 4 cairan dalam tubuh, 4 bodily humors, yang masih banyak dikutip sampai sekarang. Ada kepribadian sanguis, melanchol, choleric, phlegmatic. Plotinus merupakan Neoplatonis yang paling terdepan. Plotinus memiliki keyakinan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk mengalami pengalaman yang paling berharga, yaitu pengalaman transendental. Plotinus mengatakan bahwa penyucian diri dan menyatu dengan Tuhan akan mendatangkan kebahagiaan. Saint Augustine merupakan figur penting diterimanya Neoplatonisme di kalangan agama Kristen. Ia berbicara tentang indera dalam dan meyakini atas kebenaran pengalaman subjektif manusia. Masa kegelapan, Dark Ages. Di dunia barat, abad pertengahan medieval dimulai pada tahun 476 Masehi dan berakhir pada tahun 1453 Masehi. Pada masa ini disebut zaman kegelapan. Perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas tidak mendapatkan tempat untuk berkembang. Tidak banyak kontribusi signifikan berakhir pada tahun 1453 Masehi. Pada masa ini disebut zaman kegelapan. Perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas tidak mendapatkan tempat untuk berkembang. Tidak banyak kontribusi signifikan terhadap pengetahuan yang muncul pada abad pertengahan ini. Pasca berdirinya psikologi sebagai ilmu, pada masa itu psikologi sudah dikatakan sebagai ilmu yang mandiri. Selang beberapa waktu setelah psikologi berdiri sebagai ilmu mandiri, muncullah beberapa tempat-tempat yang berhubungan dengan psikologi, seperti laboratorium, kursus, dan sekolah. Pada saat itu, ada tokoh-tokoh yang mengapresiasi dan melanjutkan pemikiran-pemikiran Wundt. Dan ada pula yang menyampaikan kritik serta mengajukan pemikiran-pemikiran baru. Masa ini, ilmu psikologi telah memasuki masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan praktis.
dan muncullah psikologi klinis, psikologi forensik, dan psikologi industri. Adapun tokoh-tokoh pada pasca psikologi sebagai ilmu yaitu ada Franz Brentano. Brentano lahir pada tanggal 16 Januari 1838 di Melbourne, Jerman. Dia seorang ahli dalam bidang bahasa, matematika, teologi, dan filsafat. Brentano sepakat dengan Wundt bahwa kesadaran merupakan subjek matter psikologi. Menurutnya, yang paling penting untuk diteliti adalah aktivitas kesadaran. Bagi Brentano, penekanan berlebihan terhadap metode eksperimen dikhawatirkan justru akan mengalihkan perhatian psikologi terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Yang kedua, ada Carl Stamm. Stamm dilahirkan pada tanggal 21 April 1848 di Weissensee, Jerman. Psikologi Stamm dipengaruhi oleh psikologi Brentano. Baginya, pengalaman merupakan hal penting sebagai data berharga. Tetapi, Stamm juga tidak sependapat dengan Wundt, yang analisisnya bahwa pengalaman menjadi elemen-elemen kecil, sehingga membuat hal tersebut tidak ilmiah. Adapun kritik Stamm terhadap Wundt yang penelitiannya mengenai subjek akustik dengan menggunakan introspektif eksperimen terhadap subjek yang tidak mengerti masalah-masalah akustik. Yang ketiga ada Oswald Pulpe. Pulpe lahir pada tanggal 3 Agustus 1862 di Latvia dan meninggal di Munich pada tanggal 30 Desember 1915. Pulpe menekuni ilmu sejarah, filsafat, dan psikologi. Pulpe dapat dikatakan tidak sepaham dengan pemikiran-pemikiran Wundt. Ia berupaya menggali aspek-aspek yang tidak mendapatkan perhatian Wundt dan mencoba menggali apa yang disampaikan Brentano. Adapun perbedaan Pulpe dengan Wundt yaitu mengenai metode dalam mempelajari proses mental. Selain itu, perbedaan antara keduanya adalah mengenai pandangan Wundt bahwa semua pemikiran pasti merujuk dari sumber hasil penginderaan, kesan indrawi ataupun perasaan yang sebelumnya dialami. Yang keempat ada Hermann Ebbinghaus. Ebbinghaus dilahirkan di Bonn pada tahun 1850. Ia menekuni ilmu bahasa, sastra, dan filsafat. Ia sependapat dengan Wundt dalam hal subjek matter psikologi. Sedangkan perbedaan di antara keduanya yaitu ruang lingkup psikologi. Ebbinghaus tidak sependapat dengan Wundt bahwa metode eksperimen hanya bisa digunakan untuk meneliti fungsi psikologis yang sifatnya sederhana seperti sensasi ataupun persepsi.